Jadi lu nggak bisa lepas nih ya? Nggak bisa lepas. Si basket ya? Basket gue sama bini gue aja. Kalau misalkan gue udah 2 minggu berturut-turut nggak basket gitu. Terus gue udah mulai kelihatan cranky. Iya memang begitu bener. Basket gitu. Iya. Digituin gue. Oh gitu ya? Iya. Bener. Nah itu salah satu alasan kenapa gue belum pernah main pedal. Sampai kemarin di Bali. Karena? Gue gak tahu, gue olahraga. Pengennya olahraga bukan foto-foto. Iya oke. Dan beberapa teman-teman gue yang ngajakin olahraga, maksudnya ngajakin pedal emang kebanyakan, aduh gue gak enak nih. Gak apa-apa. Enggak nanti diedit. Edit aja. Simpan semua memori indah. Bayangkan Ku Hilang tuh sebenarnya initially lagunya tentang gimana lo nggak dalam relationship nggak taken for granted aja gitu, ngerasa nggak dihargain, ngerasa kayak ya cuman ada aja, cuman hadir aja. Tapi kadang-kadang kita ke dalam sebuah relationship yang nyaman kita nggak pernah bertanya bahwa bayangin gue hilang atau bayangin gue. Alasan apapun untuk kembali, pergilah jauh. Pertama kali gue ketemu Teddy justru bukan lihat dia manggung. Alias lapangan basket. ABC. Iya, dia Panji ya. Panji. Saat itu Monday Streetball. Monday Streetball. Sama Insane. Oh, itu banyak teman-teman musisi juga tuh. Banyak banget. Ada Rai. Ada Bayu Risa. Betul. Bayu Risa anak basket apa musisi? Basket bener dia. Justru iya. Dia lebih cedera daripada anak basket. Iya bener. Nah saat itu yang gue inget dari dia, gue bilang ke Vincent, ini larinya cepet banget nih. Jujur. Iya, karena gue dijuluki kalau sama Insane, AKA-nya Gladiator. Baru tahu nih gue. Iya, cuman kalau sama Panji Ambon Gunung. Karena lari mulu. Kalau Gladiator dan apa? Badak aja. Oh badak aja. Kan gue main gak jago dribble. Tabrak aja kan. Iya betul. Iya Gladiator. Udah gitu ada fun fact. Setiap gue main ankle 3 kali. 3 kali ankle dia. Yang pertama ankle copot, yang kedua ankle bengkak. Yang kedua ankle bengkak lagi. Tapi bukan lu sih. Iya. Cuman ada lu. Gara-gara gua. Kehadiran lu di situ. Kompetitifnya jadi agak. Bener-bener. Sampai terakhir kita main di Gandaria. Nah, itu masih ankle juga. Itu udah beda grup tuh ya? Udah beda grup. Beda circle lah. Beda circle. Nah lu kenapa sesuka itu sama basket? Childhood memory kali ya? Karena tuh menurut gue lumayan jadi sisi lain. Kalau lu punya passion satu, tapi lu punya hobi lain yang lu rutin ikut. Itu buat gue lumayan menarik buat digali tuh. Childhood memory kali ya? Gue dulu gak doyan nonton film superhero yang, ya gue doyan nonton sport. Oke. Tenis, bola. Oke. Salah satu yang paling nempel adalah basket. Oke. Era siapa tuh? Era Kobe. Bener. Dia berada di era yang betul. Jadi gue mau debat sama siapapun, gue Kobe. Gitu ya? Bukan Jordan tuh? Gue nggak ngalamin. Gue nggak hidup di zaman Jordan soalnya. Bener. Gue bisa ngerti kenapa orang-orang menganggap Jordan adalah the GOAT. Iya. Gue bisa ngerti banget. Cuman kayak Kobe tuh kayak, buat gue pribadi, Kobe kayak Jordan on steroid skill wise. Betul, itu kata SGA. Iya. Si SGA ngomong persis begitu. Iya. Kobe is Jordan on steroid. Gitu. Skill wise tapi, bukan kayak, karena kalau secara physical attributes Jordan iya, mentok gila, ya. mentok. Iya. Gitu. Jadi, dan sedikit banyak biasanya gue ngobrol sama teman-teman musisi yang juga olahraga. Itu berpengaruh banget sama either itu musikalitas, minimal stamina dia di stage. Sangat ya? Sangat. Satu itu stamina pasti, karena kebanyakan musisi jarang olahraga. Kebanyakan ya? Kebanyakan jarang olahraga. Kesadaran untuk olahraga itu sedikit gitu. Iya. Karena kan kita kerjanya malam. Bener. Manggung luar kota bangun first flight. Betul. Jadi istirahat kurang, jadi kayak ada ketakutan gitu buat olahraga. Ada yang takut, ada yang mager. Iya. Lebih banyak yang mager. Lebih banyak yang mager.
Karena memang lifestyle berbeda ya. Jauh berbeda Iya. gitu. Kalau gue basket nolong gue di stamina satu pasti, competitive nature. Itu gue suka. Ini kalau lu suka sama Kobe tuh mau tidak mau. Iya, mau tidak mau you have to Elemen-elemen itu instill the Mamba mentality. bener Mamba mentality. Iya. Nah part apa di musik yang lo anjir gue gak mau kalah dari ini. Sebenarnya bukan nggak mau kalah, sebenarnya lawannya competitive nature-nya terhadap diri sendiri lebih besar paling gede. Oke, contoh apa? Lagu gue nggak laku hari ini, Misalnya ya. gitu. Terus gimana caranya gue bisa melawan apa yang terjadi di kepala gue tentang kenapa ini nggak laku, kenapa ini nggak bisa diterima, kenapa ini tidak sesuai dengan plan atau ekspektasi. Tapi apa yang bisa kita lakukan, terus kemudian gimana cara bounce back-nya. Competitive nature itu yang ngebantu gue untuk oke, udah lewat nih, bounce back. Betul. Just work on another thing yang bisa bikin gue merasa gue bisa berkarya lebih baik. Betul. Itu sih. Setuju. Itu sih. Yang ngejaga mungkin, ya gue main musik 17 tahun ya. Yang ngejaga sampai 17 tahun gue masih kekeh main musik karena si competitive nature-nya itu. Keren. Ada kesamaan juga, pasti lu juga tahu. Enrico Lomba Sihir. Plek Keteplek, bener gak? Kompetitifnya kalau main basket. Dan basket juga. Iya bener. Dan kompetitifnya gila-gilaan. Bener. Kenny Gabriel. Iya. Gokil. Iya. Banyak banget sebenarnya. Iya bener. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri sebetulnya kalau musisi ini emang punya benang merah sama olahraga, kayaknya bisa jadi support system yang baik ya. Betul, karena di mana raga yang sehat, disitulah otaknya sehat juga. Sedap. Nah, enggak, ini beneran. Iya, betul. Karena kalau raga lo tidak sehat, otak lo nggak akan bisa mikir jernih. Iya. Kalau raga lo, terutama kalau raga lo sakit gitu, lo akan mikirin gimana cara nyembuhin, bukan mikirin yang lain yang mungkin arahnya ke kreatif. Gak tahu itu pikiran. Iya sih. Kayak lo akan sibuk dengan gimana caranya gue memperbaiki kehidupan gue sehingga si pemikiran kreatif ini dikesampingkan dulu gitu. Yeah. Sedangkan kalau kitanya bugar, kalau kitanya sehat dan sebagai orang kreatif yang sebenarnya pikiran kreatif selalu ada gitu, gampang banget jadinya nge-trigger. Betul. Ini sudah pernah gue sampaikan di beberapa kesempatan. Tapi gue mau share lagi ke lo nih. That's why salah satu kenapa gue suka banget sama slang. Okay. Karena mas kakaknya. Lu dulu narkoba gila-gilaan, sekarang gokil. six pack. Makannya juga sehatnya. Itu kan jadi role model yang dan sehingga itu menunjang di umurnya yang udah 50 masih bisa. Ditambah dengan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Betul. Kayak hancurnya hancur banget. Bener. Coy dulu. Iya. Sekarang gokil, fitnya fit gila. Bener. Iya. Jadi lu nggak bisa lepas nih ya. Nggak bisa lepas. Si basket ya. Basket gue sama bini gue aja. Kalau misalkan gue udah 2 minggu berturut-turut nggak basket gitu, terus gue udah mulai kelihatan cranky. Iya memang begitu bener. Basket gitu. Iya. Digituin gue. Oh gitu ya? Iya. Karena gue punya energi yang gede banget. Banget gue akuin. Lari mulu di basket gue aja kalah. Lari. Gue energi gue gede banget. Jadi harus habis. Kalau dalam 2 minggu, kan gue di rumah pun olahraga cuma kalistenik doang. Iya. Nggak ada yang kardio, nggak ada yang apa gimana gitu. Jadi kayak nggak ada olahraga yang bikin gue capek banget. Jadi basket salah satu yang jadi katarsis untuk gue ngeluarin energi gue. Tapi juga jadi tempat untuk gue kayak ngejaga si mindset kompetitifnya itu tadi. Not necessarily kompetitif sama orang lain ya. Sama diri sendiri gitu. Kalau minggu lalu gue main 30 menit udah capek, minggu ini minimal 35 menit gue masih kuat gitu. Oke. So far masih seminggu sekali nih? Seminggu sekali. Kadang-kadang seminggu 2 kali. Kalau lagi BM banget. Nah satu lagi di mana? Satu lagi di forum. Anak-anaknya sama? Enggak beda. Anak-anaknya beda. Kalau yang di forum si Popsicle, Hendar. Oke. Dan teman-temannya mainnya lebih. Kalau kita kan yang musisi-musisi kan mainnya agak ngawur ya. Kalau yang di sana mainnya spacing, screen, terus ada yang
gue main pick up game ada stagger screen gitu kayak serius banget. Iya. Tapi seru. Maksudnya organize banget gitu. Gue pernah bahas ini sama Vincent kemarin. Karena kan banyak musisi yang emang orang duta aja layupnya bagus. Yoi. Cuma kalau Vindes itu dia bilang duta smashnya bagus. Iya, yang kita bikin itu kok either dua. Kita pernah main si Vincent sama Destanya atau gampang dipelajari. Kalau volley tuh lo 2-3 kali latihan gampang tuh. Udah volley bisa. Gampang tuh. Nah basket menurut mereka susah. Buat atlet volley gue gak bilang volley gampang. Cuman volley gampang untuk dipelajari bagi pemula. Iya betul. Itu kan banyak kemarin yang baru belajar tuh. Karena jujur susah kalau mau ngomongin. Kalau mau expertnya ya. Kalau mau ngomongin kita sebagai orang yang punya kompetitif nature ini. Iya benar. Pengennya mah jago banget gitu. Iya. Susah tuh. Susah. Dan kalau bisa sih ya cenderung kayak pedal kali ya. Bisa. Pedal cepet banget tuh orang-orang. Gue kemarin posting di Reels. Pedal loh. Pedal, enggak gue kasih statement. Oke. Karena gue tuh jauh sebelum era pedal gue kenal sama atlet pedal Indonesia lah namanya Zar. Oke. Ya, dulu tuh dia punya clothing line di Belanda tuh temen. Sekarang dia jadi timnas kita. Timnas pedal? Iya. Terus gue baru kebuka mata gue dan lain-lain. Gue punya teori gini. Pedal ini sangat berpotensi menjadi futsal 2.0. Setuju. Wah, di komen. Wah enggak bang, olahraga mahal. Di komen tuh gitu. Oke, karena dia memenuhi beberapa part di mana olahraga ini bisa long last. Contoh, mudah dipelajari. Kedua, siapapun bisa main. Lalu di era sosmed sekarang, lo perlu pengakuan buat circle lo nih. Ini, mostly tuh lo main pedal ada yang fotoin. Bener. Nah itu salah satu alasan kenapa gue belum pernah main pedal sampai kemarin di Bali. Karena? Gue gak tahu, gue pengennya olahraga bukan foto-foto. Iya oke. Dan beberapa teman-teman gue yang ngajakin olahraga, maksudnya ngajakin pedal emang kebanyakan. Aduh gue gak enak nih. Gak apa-apa. Enggak nanti diedit. Edit aja. Tenang. Enggak, kebanyakan lifestyle. Iya. Karena tren. Oke. Gak usah pakai contoh. Kebanyakan lifestyle karena tren gitu. Jadi kayak gue waktu itu sempet honeymoon ke Bajo, niatnya 5 hari jadi 14 hari. Pulang-pulang ke Jakarta kan kalau lagi liburan malas ya liat handphone. Apalagi di Bajo gitu, liatnya laut. Iya betul. Pas liat handphone, sekitar 15 dari 20 story yang gue buka, 15 orang main pedal. Gue kayak, oh gila banget nih. Jadi emang kebanyakan yang ngajakin gue dari situ. Oke. Terus akhirnya karena gue basicnya tenis kan. Iya. Gue dulu tenis serius banget lah. Oke. Terus pas kemarin di Bali diajakin sama Petra. Karena Petra gak pernah olahraga tuh orang. Oh gak pernah ya? Petra Sihombing tidak pernah olahraga. Beda sama abang ya? Adenya. Oh adenya ya? Ben sih olahraga gila. Iya bener. Oke lagi. Oke banget. Kalau lagi. si Petra jarang banget olahraga. Jadi dia cuma pingpong gitu-gitu. Ketemu pedal, demen banget dia. Terus pas Pet ayo temenin gue pedal, ya udah karena lu yang minta dan gue gak pernah olahraga sama lu. Ayo, kebetulan ngajakin Mas Kolil, efek rumah kaca ikutan. Iya. Jadi gue kayak, pedal gue pertama sama Kolil efek rumah kaca. Iya. Tapi lebih ke olahraganya sih. Oke. Maksudnya kayak gue nemenin Petra olahraga gitu, jadi mindsetnya. Tapi setelah nyobain, gue sih jujur gak nagih. Gue gak nagih gue main pedal. Cuma, oh lu nagih? gak nagih gue. Lu gak nagih kan? Sama. Gue juga gak nagih. Tapi gue mau balik ke topik gue yang bilang ini fenomena ini ternyata long last. Tadi tuh difotoin orang. Karena gini Ted, lu punya skill nyanyi. Ya. Gue basket. Mungkin 90% teman kita tuh juga mau punya, apa yang bisa gue kerjain ya, yang bisa gue pamerkan di sosmed. Ya right. Itu lewat pedal dan menurut gue gak apa-apa. Tren, gak apa-apa. Lu tau gak part satu hal lagi, kenapa ini bisa berpotensi minimal mengimbangi futsal? Cewek mainin, mampus lu. Futsal cewek bukan main, semata-mata cewek. Iya bukan, maksudnya bukan cuman cewek in general gitu. Kayak cewek-cewek yang banyak diliatin sama banyak orang. Jelas. Itu dah. Ngerti gue? Iya Dian Sastro. Iya. Jadi menurut gue
Kalau lari itu fisik. Gue pun gak Gue kuat. suka gue. Gue juga gak suka. Gue gak suka lari gue. Gue juga gak suka. Gue kardio mendingan lu suruh mainin 4 quarter gak istirahat gue. Iya. Gue lari itu kan perlu skill kan. Iya. Maksudnya perlu ketahanan Perlu endurance ketahanan, yang bagus. iya. Nah kalau pedal tuh sangat easy to play. Lu bisa keren di sosmed sah-sah aja. Sasa aja. Jadi menurut gue pedal nih long last. Ngeles. Gue malah ngeliatnya kayak ya kalau secara Randy demen aja. secara Iya, teknikal iya, ya, iya. secara teknikal. Iya, iya. Mendekati badminton. Iya. Karena semua orang bisa main. Semua orang bisa belajar dalam waktu setengah sampai 1 jam. At least kena bolanya. Iya. Setelah kena bola kan orang kalau namanya baru belajar kena bola aja udah ada addiction. Besok gue harus bisa mukul ke arah Benar. tertentu. Benar. Ada improvement gitu. Jadi kayaknya pedal lumayan dan bisnisnya gila banget. Parah. Banyak tempat. Gue sependengaran gue sekitar 300-an yang lagi ngantri izin bikin lapangan pedal. Parah. Kan gue fans berat Ronaldo ya. Yeah. Ada follower gue ngomong gini. Bang, ya kalau gue tahu. Ini satu-satunya olahraga lain yang diposting sama Ronaldo di Instagramnya udah. Tapi pedal tuh sebenarnya Messi aja main. Tapi pedal tuh sebenarnya dulu setahu gua zaman kayak 5-6 tahun lalu sebelum rame-rame banget. Sebelum pandemi dong. Iya, sebelum pandemi. Iya. Itu adalah olahraga rekreasional buat orang rekreasional dan recovery-nya Ada tenis. atlet tenis, F1, Oke. MotoGP. Karena relaxing. Lu nggak perlu banyak gerak. Betul. Easy to play. Bener. Dan banyak ngobrolnya. Iya. Jadi emang olahraga yang relaxing dan buat mereka recovery dari yang gerakannya tadi eksplosif jadi lebih santai. Tapi tetap gerak, conditioningnya tetap ada gitu. Tapi lu setuju gak ini long last? Gua kalau secara olahraganya mungkin gue bisa setuju. Cuman kalau secara bisnisnya gue nggak tahu. Gue bisnis malah. Panjang nih. Panjang. Gue gak main pedal loh guys. Ini analisa gue. Gue baru nyobain 2 kali. Bahkan gini. Gue baru sekali bahkan. Bahkan gini. Gue discuss ini. Kata Teddy, dia udah setengah jam gak bahas musik gue nih. Gak apa-apa. Tenang. Gak apa. Gue jadi biar ada angle lain. Iya, Nanti jadi kita orang lanjut taunya gue bukan penyanyi doang. Atlet juga. Gue baru tahu tadi lu tenis tuh. Gue tenis peringkat 5 nasional dulu. Anjing. Garis bawahi cuy. Garis bawahi. Pantes gak bisa diem dia. Siapa gue tenis lu? Gue Rafael Nadal. Sama lagi. Kobe, Nadal. Emang kita tuh suka yang gitu ya? Yang Iya. kayak bodoh bawa tangan gue patah gas. Iya. Itu penting banget tuh. Buat mentality tuh. Iya, mentality. Bener. Jadi lu gak setuju nih pedal secara bisnis? Enggak lagi, karena gue gak tahu apakah akan sebanyak orang itu yang main pedal dengan sejumlah lapangan yang akan dibangun. Jadi gini, gue punya experience gini. Sorry gue potong nih. Gue 3 bulan terakhir main ke rumah 2 temen gue yang tidak punya history apapun tentang olahraga. Oke. Ya dia PNS. Teman lama gue lah. Heeh. Main dia lagi ulang tahun, gue undang ke rumah. Di ruang tamunya tuh ada rakit pedal. Oke. Gak pernah olahraga nih? Gak pernah. Dan fenomen ini gue alami di rumah teman gue satunya lagi juga sama-sama ada rakit pedal. Itu anaknya yang masih SD. Ngomong gini ke orang tua mereka. Di rumah yang berbeda, di momen berbeda ya. Pah, nanti pedal berikut aku ikut ya. Wah. Gue sebagai anak basket, ada diskusi ini, wah berat nih. Keren. Sama Kemal Palevi sama P-Double. Iya benar. Sama Paul. Basket itu di dunia itu awareness-nya lagi turun. Jauh. Jauh, Ya, lu karena lihat rating NBA aja udah kacau. semua highlightnya bisa dilihat di TikTok dan Reels. Iya. Beda sama Kobe Jordan dulu tight game, defense. Ini siapa yang menang nih? Iya. Jadi Dan orang dulu nggak nonton highlight, dulu orang emang tune in ke game iya. gitu. Nah di era kita, itu kan orang tua kita, lingkungan kita menginfluence dengan basket dan teman-temannya di era itu. Iya. Ada bola basket. Sekarang gue melihat momen itu, pedal is real cuy. Oke. Mari kita lihat. Pedal is real. Mari kita lihat. Maksud gue anjrit nih. Ini pernyataannya Rico Spinboy. Menurut gue ya. Gila Gue lu masih Rico Spinboy gue sekarang. Iya benar-benar.
Karena kita kenalnya dari basket. Karena dia spin mulu. sampai waktu itu Urban buka booth di We The Fest. Oke. Iya. Manggung lu pas Dua Lipa. Di dalam. Yeah. Ya kan? Gue waktu itu sama Iser, di situ ada Caca, Nazla. Nonton tuh, lo yang di dalam kan? Yeah. Di situ gue ngomong tuh sama Insen tuh. Teddy Aditya kayaknya musiknya buat gue sebagai awam di sini gitu loh. Kan We The Fest tuh dengan karakter seperti itu. Gitu. Insen ya jawabannya excited lah. Alias gini. Emang gitu Spin Boy? Kayak gimana coba Sen? Gimana coba? Jabarin. Emang gitu. Insane banget. Iya emang gitu. Iya emang gitu gimana? Jelasin ke gue. Deskripsi lo, kita kan anak basket deh. Cuma gue sebagai awam, menurut gue tuh dia di level yang bahasa anak sekarang nih terlalu nyampe. Amin. Menurut gue. Amin. Sehingga waktu itu gue lihat di berbagai momen juga ya emang gigs yang lu mainin pun karakternya seperti itu. Iya. Lu udah fest tahun berapa nih? Dua Lipa itu 2016. Enggak. 2016 yang gue main di Banana Stage ya. Iya. Iya bener kan? Iya. Masih kan? di J-Expo. J-Expo. Ada Dua Lipa, jujur Jokowi masih muter saat itu. Saat itu beliau masih nonton. Iya. Jujur gue pernah ditonton. Pas lagi nggak pakai baju, lagi topless. Sama Jokowi? Di Synchronize. Oh gitu, nggak apa-apa. Panas kan? Panas nggak apa-apa. Baju gue. Lagi fit-fitnya. Iya. Pede. Iya. Jokowi lewat nonton dia begini. Wah Pak nggak enak Pak. Saya nggak pakai baju. Oh lu ngomong gitu tuh? Iya. Tahun berapa tuh? 2000 Synchronize pertama 2017 ya? 2017. Iya. 2017. Gitu. Oke. Masuk ke musiknya. Musik. Teddy Aditya nih. Tapi gue lebih seneng nih kalau dibuka dengan sebuah topik yang ada apinya gitu. Ya anjay. Si musik lo ini kan menurut gue bukan pop yang pasti. Bukan pop. Sehingga tidak semua orang bisa langsung nempel gitu. Ini statement yang paradoks buat gue. Iya. Tapi di titik ini lu sudah nyaman dengan ini atau wah gue emang sesuai ekspektasi kok. Di saat gue mau bermusik emang gue sudah memperhitungkan gue akan berada di sini. Perhitungan gue, album pertama dulu gue rilis waktu bikin album Nothing Is Real tahun 2016. Iya. Gue cuman pengen, ya di kepala gue nih ya, di kepala gue pengen punya website tdaditya.com di mana semua orang bisa download lagu gue for free. Terus gue cuman di kepala gue 200-300 yang manggung, terus yang manggung bukan yang gitu, bukan yang gitu. Oke. Cukup. Itu goal gue. Tadinya. Lalu album itu menang AMI. Iya. Alhamdulillah. 2017 terus tiba-tiba yang nonton jadi gitu. Jadi kayak nggak tahu sih ekspektasi dan realita dan apa yang kita tahu tentang apa yang kita bisa lakukan ternyata ketika kita keluarin nggak tahu responnya kayak gimana. Betul. Karena kita cuma bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu. Betul. Begitu keluar udah kendalinya mereka mau respon seperti apa. Betul. Gitu. Nah lu sekarang di titik yang? Gue di titik yang dimana gue sedang belajar lagi karena 2 album pertama bahasa Inggris. Ya. Dimana gue nyaman banget nulis lagu bahasa Inggris. Karena buat gue bahasa Indonesia gue berantakan. Artinya dalam penulisan lagu ya, penulisan lagu. Karena kan tipis nih antara over poetic yang kayak gue gak ngerti lo ngomongin apaan sih. Iya. Atau cringe yang enteng tipis, banget lagi. Iya. Nah ketakutan itu tuh lumayan besar gue hadapi dalam penulisan lagu. Makanya kenapa 2 album pertama gue nulis lagu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris perumpamaannya banyak banget. Misalnya kayak ada salah satu lagu gue, Like the Ocean, You're So Complexly Beautiful. Kayak laut kan misterius, menyeramkan. Tapi begitu lu nyelam, indah kompleks banget keindahannya. Gitu. Tapi harus nyelam dulu. Betul. Ada perumpamaan seperti itu yang rasanya kalau di lirik Indonesiain tuh, gue masuk lewat mana ya? Bahasanya gitu. Cuman akhirnya
setelah pandemi terus Langit Favoritku keluar, gue ada satu single yang alhamdulillah lumayan rame, Langit Favoritku. Terus kemudian dari situ gue mulai belajar nulis lagu bahasa Indonesia lagi. Sekarang masuk di titik dimana gue lagi men-challenge diri gue untuk tidak nyaman menulis lagu bahasa Indonesia yang gue nyaman. Oke. Yang gue nyaman adalah menulis lagu cinta yang ya udah, menulis lagu cinta apa sih, patah hati. Iya. Dan cuman ya pun gue tidak bisa mengatakan bahwa gue tidak akan menulis lagu cinta lagi atau gue akan beralih muse gue dari cinta. Gue akan tetap approach segalanya lewat cinta gitu. Cuman muse-nya kayak tata bahasanya, terus kayak dari pesan cinta ini dari pesan cinta ini ada aspek lain apa yang pengen gua sampaikan. Kayak contohnya si single baru yang bakalan yang rilis tanggal 4 Juli ini. Bayangkan ku menghilang. Bayangkan ku hilang. Bayangkan ku hilang. Oke. Yeah. Coba ceritakan. Bayangkan ku hilang tuh sebenarnya initially lagunya tentang gimana lo nggak dalam relationship nggak taken for granted aja gitu, ngerasa nggak dihargain, ngerasa kayak ya cuman ada aja, cuman hadir aja. Tapi kadang-kadang kita ke dalam sebuah relationship yang nyaman, kita nggak pernah bertanya bahwa bayangin gue hilang atau bayangin lo hilang. Nggak pernah ada. Ya ketakutannya kalau lo hilang gimana ya? Yeah. Bukan kalau bayangin gue hilang gitu. Yeah. Nah, akhirnya gue belajar tentang bagaimana memisahkan antara penulisan lagu dan delivering message lewat visual terutama. Yeah. Gitu makanya Bayangkan Ku Hilang itu kalau dari sisi lagunya adalah relationship itu tadi, hubungan antar manusia dan manusia dengan kecintaannya. Tapi in a big picture, Bayangkan Ku Hilang ini gue ngelihatnya gue nulisnya dan kesedihan yang muncul adalah di kepala gue, kalau bumi yang ngomong bayangkan ku hilang. Ngomong bumi tuh, can you imagine? Kayak maksudnya kayak sekarang lu tiap bangun tidur lu lihatlah berita. Yeah. Dengan segala macam kekacauan, polusi udara, polusi air, pertambangan yang perang, banyak banget isu iklim, isu isu yang rasanya kayak ada rasa jadi takut dan punya anak. Ya gitu-gitulah. Overthinking ke masa depan lah. Gitu. Betul, oke. Jadi muncul inisiasi bahwa, bukan inisiasi, muncul ide di kepala gue bahwa Bayangkan Ku Hilang yang ngomong bumi tuh merefleksi terhadap apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang gitu. Kayak dengan menurut gue manusia seperti pada segala macam sejarahnya, sebuah peradaban selalu hancur karena manusianya, karena kerakusan manusianya, karena ulahnya sendiri. Bahkan itu ada di Al-Quran. Betul. Gak usah nunjuk-nunjuk gue gitu. Gue gak pernah membayangkan, biasanya trash talk di lapangan, dia membahas begini. Gue biasanya too small. Iya benar. Sekarang dia ada di Al-Quran. Enggak, tapi emang ada. Betul, tolong ini dipotong ya, nanti gue postingnya ini. Ada. Deep sekali. Karena bahwa segala bahkan ya udah deh, gak usah mengacu ke Al-Quran deh. Gue bukan expert dalam bidang itu gitu. Cuman gue tahu ada ayatnya. Bahwa sejarah semua mengatakan bahwa Mesopotamia, ancient Egyptian dan segala macam, semua yang punya advanced technology zaman dulu semuanya hancur karena ulahnya mereka sendiri, karena kerakusan. Iya. Betul. Mainnya adalah itu gitu. Termasuk impact terhadap alam. Betul. Kerakusannya itu adalah karena kita mengambil lebih banyak daripada yang kita balikin. Iya. Itu buat tambang-tambang di luar sana. Lanjut. Iya. Agak ngeri ya. Berarti maknanya kurang lebih? Maknanya kurang lebih secara bisa big picture-nya Bayangkan Ku Hilang ini adalah relationship yang intim antara manusia dan alam. Yang dimana kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Keren. Lo bisa gak hidup tanpa udara? Gak mungkin. Gak bisa. Ayam, ikan, sayur. Gak bisa. Susu. Meskipun ini banyak banget yang udah di industrialisasi dan kemudian jadi komoditas yang cuman asalnya dari alam gitu.
Jadi gue tidak bisa pernah membayangkan bahwa kalau misalkan kita tidak hidup berdampingan sama alam. Tapi setiap pagi berita yang gue baca begitu. Makanya muncullah si kayak trigger untuk gue, paling tidak gue menyuarakan ini sebagai musisi dari segi cinta. Sebagaimana titipannya Kak Glenn dulu. Ade kalau beta selesai jangan pernah berhenti. Dulu gue VW-an. Oke. Dia bilang, Ade kalau beta selesai jangan pernah berhenti ya. Di kepala gue gak pernah dong pikiran kalau dia selesainya pulang gitu. Iya. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti nulis lagu cinta karena dunia butuh. Oke, mari. Wah, itu deep sekali. Dari situ. Deep sekali. Jadi kayak gue gak akan berhenti nulis lagu cinta, tapi gue gak akan berhenti juga menyuarakan apa yang menjadi keresahan gue yang mungkin gak ada urusannya sama lagu cinta. Keren. Gitu. Ada activation yang pernah lo lakukan berhubungan dengan lagu lo terkait concern lo di... Kalau activation yang nyata sebenarnya titit ya. Iya benar. Kalau dipotong jadi gak enak tuh. Gak apa-apa, lo bunyi kan kedengeran juga. Iya kedengeran. Hendra bunyi HP. Kalau yang nyata sebenarnya gue kan traveler juga. Iya. Gue naik gunung, gue free dive. Gila sih dia gak bisa diem, bener sih. Gak bisa diem gue. Gak bisa diem. Gue dulu dianggapnya katanya anak nakal yang hiperbola. Tapi ternyata ADHD, standar lah. Oh lu ADHD? Iya bener? Iya setelah di... Apa coba? ADHD lu apa? Karena gue juga ada part itu. Kalau lagi off. Oh, lo. Tapi kalau lagi hyperfixated gue bisa 3 hari ngerjain itu terus-terusan. Iya. Terus ide lompat-lompat. Nggak bisa diem. Oke. Tapi butuh waktu yang kayak gue ngeliat tembok 3 jam. Oke. Dimana kayak menurut di kepala gue kayak ini nggak make sense deh. Kok gue harusnya seaktif ini? Kok gue kuat yang ngeliatin tembok 3 jam gitu. Terus ngobrol dan segala macem. Ternyata ada gitu. Gue kayak juga ada soalnya. Karena gue kalau belajar yang diliatin, gue gak bisa. Belajar yang diliatin tuh gimana tuh? Waktu itu gue SMA sekolah setir mobil. Oke. Kan di dalam mobil itu banyak peserta lain. Oh rombongan? Iya, gak bisa gue. Takut gue. Nah, terus lu basket gimana? Lu basket dari lahir udah dribble sih. Iya, that's why gue streetball. Karena lu gak bisa organize basketball yang biasa kayak, aja ya. Ya maksudnya bukan your cup of tea lah. Bener. Pun saat gue belajar elektronik, kan nyolder tuh. Itu kan harus detail kan? Wah, itu dilihat. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Lego gue gak bisa. Lego gue gak bisa. Jujur gue gak bisa Lego. Gue. Sorry. Yang rapi-rapi gitu. Baru nyampe stack keempat udah kayak ada yang lain yang gak bisa. Lo mau adu parah sama gue lagi? Oke. Excel bisa lo? Bisa ya? Excel akhirnya setelah menikah bisa. Oh akhirnya setelah menikah. Tadi gak bisa kan? Gak bisa. Gue gak bisa. Gak bisa. Setelah menikah gue paksain bisa. PowerPoint? Sampai detik ini belum bisa. Thank you, banyak kesamaan. Gue bayar orang aja. Ya kan, lu yang dibayar buat ngurusin Excel dia kan. Apa, makanya bagi-bagi rezeki. Bener, lu gak bisa juga, gak bisa juga. ADHD. Kemarin kita ngundang Rian Jumbo. Adriandi. Iya. ADHD. Dia ADHD. Tapi rata-rata menurut gue, nggak tahu ya. Ini Anabel lah. Karena gue bukan expert dalam bidangnya gitu ya. Ini Anabel gue. Rata-rata memang orang-orang yang bekerja di industri kreatif khususnya gitu, pasti punya. Biasanya ya. Pasti punya karena ide kan ngawang di mana-mana ya. Sedangkan kita sebagai manusia kreatif adalah manusia yang dikasih kemampuan untuk punya antena yang lebih besar untuk menangkap ide-ide itu. Iya. Orang kreatif kan gitu kan? Betul. Antena ini kan gak pernah berhenti nyari. Benar. Jadi gak tahu, ini Anabel gue adalah rata-rata sebagian besar orang kreatif pasti ada ADHD-nya, pasti ada. Kalaupun bukan ADHD pasti ada gitu-gitunya gitu. Yang kayak lu lompat dari satu hal ke hal lain dengan cepat, terus lu bisa hyperfixated dalam satu hal yang sangat lama. Betul. Atau lu bisa sangat muak dengan satu hal yang baru lu kerjain sebentar. Iya. Ada gitunya. Karena kadarnya aja ya. Iya, karena idenya terus muter gitu. Terus muter dan kita terus menangkap sebagai orang yang diberkahi dengan sebuah antena untuk menangkap ide itu gitu. Iya. Jadi kayak pasti
Ya kalau ngeliat kelakuan teman-teman gue sih. Yang musisi-musisi pasti ada ya gitu-gitunya ada lah. Pasti ya? Ada pasti. Ada yang memang sengaja datang ke psikolog untuk tahu beneran kayak kondisinya secara profesional. Ada yang ya udah emang gue gini. Oke. Iya. Balik ke si concern lu terhadap alam. Karena gue ingat. Oh iya, gue belum selesai cerita tadi. Iya, si Tuan 13, Upi, iya. Dia punya movement tentang harimau Sumatera kan? Iya. Yang semakin sedikit, Betul. dan lain-lain. Nah itu menurut gue memang apa ya? Wajib disuarakan. Wajib disuarakan, sangat wajib disuarakan, dan tidak banyak yang berani menyuarakan. Karena kenapa? Karena apapun faunanya yang kita lihat sekarang terancam punah dan segala macam, semuanya atas dasar pembangunan. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan hutan, rumahnya mereka. Betul. Kalau hutannya dipotong terus dijadiin pembangunan untuk masyarakat katanya. Tapi kemudian ada yang komplain gajah masuk komplek. Iya benar. Ada yang komplain harimau masuk komplek. Ya bukan salah. Ya salah siapa? Salah yang ngilangin rumahnya mereka gak sih? Iya, itu kan wilayah mereka. Iya, rumahnya mereka, ekosistemnya mereka, habitatnya mereka, yang dimana di situ udah ada rantai makanannya mereka. Betul. Yang dimana mereka berabad-abad mungkin hidup di dalam habitat itu. Terus tiba-tiba hilang. Bingung loh. Bingung. Benar. Otomatis lu nyari makan tempat lain. Siapakah pihak menurut lo yang pertama harus dicolek? Paling dekat adalah diri sendiri sebenarnya. Masa diri sendiri? Paling dekat? Enggak. Kesadaran? Enggak, contoh begini. Kalau gini gue agak ngeri nih kalau pihak-pihak gini nih. Kita kan demokrasi ya. Gila, gue political, jawaban gue political correct banget. Enggak apa-apa. Enggak nih misalnya gini, lo melihat di sosmed ada gajah melewati pekarangan rumah warga di daerah Sumatera, mungkin Waikambas atau apa. Pasti pemerintah. Iya. Yang pengatur kebijakan jelas. Itu gue nanya doang, Jay. Iya, kenapa pemerintah kenapa? Karena mereka yang mengatur kebijakan. Mereka yang mengatur. Mereka kan yang nggak mengatur mungkin ke Pak RW kebijakan. situ. Pak, kenapa ini lolos gajah? Mungkin Pak RW juga masih sarungan tuh. Kalau Pak Lurah mungkin, karena Pak Lurah tanda tangan izin. Iya, jadi government. Iya, jadi menurut gua government yang punya peran penting untuk gua tidak akan men-spotlight kerusakannya, tapi untuk memperbaiki. Government yang punya peran penting. Karena kita bisa bersuara, kita bisa teriak, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa, tapi kebijakan adalah kebijakan yang dimana kalau kebijakannya kita langgar, kita kena. Iya. Jadi ada apa tuh? Ada sentuhan itu. Iya, ada sentuhan itu dan ada jebakan, bukan jebakan, gue nggak ngomong jebakan sih. Cuman ada kayak ketakutan itu. Ada ketakutan itu. Ada ketakutan itu. Cuma kadang-kadang kalau digunakan secara masif works. Datanya, ini gue baru belajar. Sedap. Gue baru belajar kemarin, alhamdulillah bulan lalu Juni gue diundang ke Lokakarya Iklim di Bali. Sama Upi juga. Oke. Sama Upi ada Mbak Endah, ada The Brandals, ada yang undang Eka Brandals iya. sama Mas Radit. Ada Kolil, ada Farid Stevi, rame lah seniman-seniman. Kita ngumpul bikin workshop iklim tentang peran musisi apa sih? Apa yang bisa kita suarain gitu. Tapi kan untuk mencapai titik itu kita harus tahu datanya dulu. Nah dipaparin tuh data-datanya. Segala macam. Jadi datanya bahwa kita sebenarnya sebagai sebuah negara kita cuma butuh 3,5% untuk menggerakkan satu kebijakan yang pro terhadap sesuatu yang kita suarakan. Cuma 3,5%? Hanya 3,5%. Which is kalau dari masyarakat Indonesia 9,8 juta. Oke. Nggak banyak sih harusnya. Dan makanya kenapa gue tadi yang gue touch duluan adalah pribadi. Karena untuk menggerakkan 3,5% ini, lu nya harus sadar dulu. Betul. Pribadinya harus sadar dulu. Selain dari pemerintah yang membuat keputusan, yang membuat kebijakan, yang mungkin objektifnya bisnis atau objektifnya apapun itu, balik lagi ke kitanya gitu. Oke. Jadi harusnya kalau kalian bersama, nggak perlu takut untuk
mengeluarkan. Rasanya kalau emang negara kita adalah negara demokrasi, nggak perlu ada yang ditakutin sih. Iya tuh. Tuh Jai. Namun Jai. gimana menurut lo? Gimana ya? Namun gimana menurut lo? Wah gue sih tipe yang cukup, ya kayak contoh gini kemarin. Oke. Gue nyeruput boleh nih? Iya, gue cukup yakin tuh Raja Ampat nggak bakal dilanjutin tuh kalau kita nggak Kalau komplain. nggak viral? Kalau nggak viral. Itu salah satunya gitu. Salah satunya. Dan Raja Ampat itu hanya ramai karena dia adalah Raja Ampat. Yang dimana katanya the last paradise yang ada di bumi. Iya. Dan biota laut yang keanekaragamannya paling banyak di bumi. Selain Halmahera yang alhamdulillah sudah hancur karena ditambang. Dan alhamdulillah dong. Iya gimana gue? Ya kita sayangkan. Kita sayangkan. Tambang tuh ya. Enggak, cuman gue tidak menyalahkan tambangnya karena gue yakin pasti ada agenda baiknya untuk Juga, memajukan ya. ekonomi bangsa gitu. Pasti ada, cuman kemudian disinkronisasikan dengan semangat bahwa mensejahterakan rakyat bukan hanya dari ekonomi tapi juga dari kesejahteraan lingkungan hidupnya mereka tuh penting juga menurut gue. Betul. Kayak lu punya duit tapi air lu kotor, lu punya duit tapi lu hirup udara kotor kan beli air purifier. Pertanyaannya adalah sudah di level itu belum pemerintah kita? Nanya doang ya Jai. Kan gua tadi kan lu bilang. Gue takut banget ini. Alangkah baiknya. Tapi alangkah baiknya. Tadi lu bilang. Enggak, ini omongan gue adalah untuk teman-teman muda yang punya keresahan yang sama. Gue nggak mau ngomongin gue merasa gue sebagai rakyat, kalau kata Panji kita kan presidennya, apa sih bahasanya? Kita atasannya presiden. Iya, karena rakyat. Karena kita rakyat. Iya betul. Jadi kita diwajibkan untuk bersuara tentang apapun yang kita rasakan, terutama dalam lingkungan hidup kita. Gitu. Karena buat gue Indonesia dengan segala macam apa yang kita punya, cuman satu yang paling krusial. Kita tidak punya lingkungan hidup yang sehat. Betul. Belum punya lingkungan hidup yang sehat. Dan itu bisa berdampak ke anak cucu kita nanti. Sangat. Gue tuh sesedih bayangan gue, kenapa gue kemudian resah sama isu-isu iklim dan segala macam adalah satu karena gue traveler, karena gue free dive yang dimana kalau gue lagi mau lihat ikan, kenapa yang gue lihat bungkus pop mie dari tahun 2008 gitu, kayak dari situ terus kayak ntar kalau kan biasanya kita kalau traveling ke suatu tempat kita pengen balik lagi karena kita jatuh cinta sama tempat itu dengan keadaan itu. Iya. Gitu. Pas balik lagi ternyata udah nggak begitu kan kayak ada patah hatinya. Benar. Ini cetek bangetnya aja ya, cetek banget sebagai traveling gitu. Sebagai traveler, sebagai orang yang suka jalan-jalan. Jadi gitu. Iya, takut gue. Iya nggak apa-apa. Paling sudah Tapi tersirat kita ya. Sudah tersirat. Ya sudah tersirat, tapi intinya Sudah adalah kita atasannya presiden kalau kata Panji Pragiwaksono, jadi kita berhak untuk membicarakan apapun yang kita rasakan terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sesimpel ada tetangga lu yang bakar sampah, lu nggak nyaman, lu berhak protes. Jelas. Ke pemerintah, lu datangin aja lurahnya atau RT-nya. Wah capek ke pemerintah mah. Nah ini, Tapi gue makanya lurahnya lu ajak berenang. Jadi obrolannya lebih kayak asik. anjing lu ajak berenang janggal sih ya. Ajak berenang cowok sih janggal ya. Halo Pak Iwan, hari Jumat besok abis Jumatan kosong nggak? Kenapa itu Pak Kita Riko? berenang dulu. Kita berenang sabi kali Pak ya. Janggal deh. Janggal. Enggak, maksud gue approach-nya Iya. nggak harus demo, nggak harus yang dengan kayak legal lu datang dengan Pak ini saya punya keresahan ini, nggak, ajak ngopi gitu. Oke. Pak jadi gini nih gitu kan. Gue punya fakta sabi tapi soal government. Oke. Basket. Ini fakta 100% loh. Oke. Ada lapangan basket di Depen Bintaro. Sampingnya lapangan bola. Saat itu rusak. Oke. Di situ ada temen gue, dia pelatih namanya Haivan. Dia tim street volleyball star.
Pak Ahok baru naik. Lagi punya campaign. Kalau ada keluh kesah tentang Fasum, karena itu punya pemerintah Jaksel. Ya. Hubungi ke sini. Mungkin tujuannya tuh teman-teman mau cari kesalahan Kita telepon nih. Kalau nggak dibalas kita apa? Mungkin ya teman-teman basket gue di sana. Ditelepon pagi. Sore datang. Diberesin, sumpah. Respect. Gue di situ sih, jadi gue punya experience itu juga. Artinya apapun yang kita suarakan, kalau jangan skeptis duluan aja kali. Benar. Jangan kayak udah antipati sama kayak bisa kok, ada kok pemerintah yang ada kok orang-orang yang beneran peduli sama apa yang kita pengen suarakan. Walaupun gitu. sedikit. Ya. Tapi usahakan, Jay. Gak usah ngantuk gitu dengan kita. Iya gak apa-apa. Iya kenapa serius banget? Kenapa serius banget, iya benar. Tapi gue mau kasih kredit nih ke teman-teman musisi. Kemarin diskusi kita sama Iser ya, Jay. Lu sadar gak bahwa kan gue lumayan sangat beririsan dengan street culture dan streetwear. Kemarin tuh topik kita gini di narasumber sebelumnya. Ini streetwear lagi turun banget. Iya. Juga sneakers. Iya. Oke. Ada alasan. Kalau kita tarik ke belakang, ternyata di luar dari kemegahan Michael Jordan ya. Dia beda lah, dia from different planet lah. Ya. Tapi dari zaman dulu itu kenyataannya yang paling berimpact itu di dunia culture, terutama fashion, musisi. Adidas Superstar, Run DMC. Sneakers itu hype 2015-2016. Kanye West. Dengan Yeezy-nya. Iya. Gitu. Lalu Travis Scott dengan Jordan 1. Ya kita sesimpel apa yang dipakai A$AP Rocky. Apa yang dipakai Justin Bieber. Even apa yang dipakai Blackpink. Labubu. Semua akan worldwide. Nah mereka ini udah gak pakai streetwear dan sneakers saat ini. BTS. Biasa aja. Jadi justru gue mau kasih kredit ke musisi adalah kalian punya suara itu emang sebesar itu loh. Iya. Jadi gue happy banget kalau ada teman-teman termasuk Teddy Aditya ini bisa menyuarakan concern terhadap kepedulian lingkungan. Mantap sekali. Alhamdulillah. Gitu. Karena mungkin gue kecil di Ambon kali ya. Terus gue kecil di Ambon. Ada momen dimana guru gue datang ke rumah nyari gue. Ke nyokap. Nyokap gue juga gue gak tahu di mana. Pas dicari ternyata gue lagi di tengah laut pakai baju SD. Bolos berenang tapi berenang di laut gitu. Jadi ada memori-memori itu dimana ketika gue berenang masih ada lumba-lumba battle nose dolphin berenang bareng. Makanya gue sering bolos karena gue lebih suka berenang sama lumba-lumba daripada belajar matematika. Iyalah. Kan? Iyalah. Ya umur SD gitu. Bener. Terakhir kali gue ke Ambon udah bukan battle nose dolphin tapi battle plastic dolphin jadi agak sedih. Gitu. Dan itulah ya dari pengalaman-pengalaman itu yang kemudian muncul apa namanya, kayaknya dengan anugerah yang dikasih sama Allah bahwa gue punya kemampuan untuk nyiptain lagu, untuk bersuara, untuk ada yang dengerin, kayaknya gue nggak bisa cuma ngomongin satu hal deh. Kayaknya gue harus ngomongin banyak hal yang impactnya bukan cuma buat gue pribadi gitu. Iya. Kan kita tugasnya messenger ya, musisi tugasnya messenger, kita tukang pos doang. Sedap. Kita tukang pos doang, tugasnya cuma nggak nyampein pesan. Pesannya mah dari sana. Benar. Dari Allah ya. Dari Allah. Benar. Nih tugas lu ini, lu jalanin hidup yang kayak gini, ntar lu dapat pelajaran ini lu sampein tuh. Mantap sekali. Gitu. Jadi gue senangnya semakin banyak musisi yang woke terhadap isu apapun yang berada di sekitarnya mereka. Mau isu royalti, mau isu lingkungan, mau isu apapun lah. Udah pada oh gue punya suara yang sebesar ini dan suara gue actually bisa merubah paling enggak 5 orang. Cara pikir 5 orang. Betul. Gitu. Jadi udah sangat-sangat menyenangkan. Oke. Itu ternyata ada pesan itu di balik single ini. Di balik single ini ada pesan itu. Dan fokus utamanya tetap bahwa cinta tuh
harus dirawat. Balik lagi sama seperti halnya lingkungan. Perasaan harus dirawat. Terus kita nggak bisa ngebenerin orang kalau kita hanya belum benerin diri sendiri. Oke. Jadi Setuju. itu pun impactnya ke apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan gitu. Kita nggak bisa komplain, wah lu kenapa gini? Padahal lu masih melakukan hal yang sama gitu. Iya. Jangan buang sampah sembarangan dong, padahal lu buang sampah sembarangan. Sementara lu tidak melakukan. Iya. Oke. Jadi Luar biasa sekali ya. Ini gue gak pernah ngobrol serius gini sama itu lu. dia, gue baru mau ngomong gitu. Jadi karena 90% gue ketemu dia di lapangan basket. Trash talk. Trash talk, apa lari-lari. Dan ya benar, gue merasa wah ini orang hyperaktif, produktif sekali. Alhamdulillah. Bermusik, fast forward, zzz, itu ada di Al-Quran. Gila gak lo? Dan menurut gue government gila. Teddy Aditya. Alhamdulillah. Ted, gue doain apa yang lo kerjakan lancar semua. Amin. Gue doain juga lo dan teman-teman semuanya di sini semakin 26 episode, 27 episode sampai ratusan. Amin. Selalu diberi kesehatan buat keluarga lo. Amin. Apa yang lo cita-citakan hal-hal baik dikabulkan. Amin. Dan semoga lingkungan di bumi ini sehat terus. Ya. Mantap. Amin. Gua Riko Lubis. Gue Teddy Aditya. Peace out. Hirau Pukau.